Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Safina Rambe dengan NIM 0101911007 dari KPA semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat-Nya lah kita diberi kesehatan agar bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ceramah singkat ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena lah kita bisa menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang dibekali oleh Allah akal dan pikiran, di mana manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersaing dengan makhluk lain. Oleh sebab itu, sebagai manusia hendaklah kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan akal yang untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bersyukur sendiri diartikan adalah berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan memuji kebaikan atas apa yang Ia limpahkan kepada kita. Sebagai hamba yang beriman, kita perlu mensyukuri 3 hal dasar. Yang pertama adalah hati kita, lisan kita, dan yang ketiga anggota badan kita. Artinya, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka ketika hati kita mengucapkan syukur kepada Allah, dengan lisan kita berucap alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu ataupun menerima sesuatu, dan ketika anggota badan kita juga bergerak dengan memuji dan bersyukur atas nikmat Allah dengan melakukan perintah-perintah yang Ia perintahkan kepada hamba. Kita tidak bisa mengira, tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah kasih ke kita, baik itu nikmat sehat, iman, Islam, dan banyak nikmat lainnya yang bisa kita rasakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita pelajari dan perlu kita sadari bahwa kita selalu berpikir Allah tidak memberikan nikmat yang baik kepada kita, karena selalu terpatok pada nikmat itu adalah uang dan materi. Padahal sebenarnya nikmat itu banyak sekali. Ada iman, Islam, kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang harmonis, dan sebagainya. Itu juga nikmat dari Allah. Maka patut kita bersyukur atas apa yang Allah kasih ke kita dan menjaga serta melakukan perintahnya. Dengan bersyukur, kita akan merasa hidup kita merasa tenang dan selalu merasa cukup. Perintah bersyukur sendiri telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni uskurni washkuruli wala takfurun. Artinya, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan pula ingkar kepadaku. Bersyukur sendiri merupakan salah satu sifat terpuji yang paling tertinggi di antara sifat terpuji lainnya. Sedangkan orang yang tidak merasa bersyukur, dia tidak akan merasa puas dan merasa kegelisahan hati dalam hidupnya, sehingga ia menjadi sosok yang serakah dan selalu mengambil keuntungan hingga merampas nasib orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man la yashkuru qalil la yashkuru katsir, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, maka dia pun tidak mensyukur nikmat yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat, dan itu merupakan salah satu hal yang fatal. Allah tidak menyukai orang-orang yang serakah dan tidak bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, bersyukurlah kepadaku maka aku akan menambah nikmatmu, dan jika kamu kufur kepadaku maka aku akan memberikan azab yang pedih kepadamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Untuk itu, janganlah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan golongan kufur nikmat dari Allah. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang kufur dan azab yang pedih dari Allah. Nauzubillahi. Karena keterbatasan durasi, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan penyampaian yang mungkin dianggap menyinggung. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.